Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku semuanya, tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semuanya selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alangkah baiknya untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, kita doakan juga kepada siapa saja yang sedang sakit, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, atau teman-teman kita dan tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Sekarang lagi banyak orang yang sakit. Semoga Allah cepat angkat segala penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula. Dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, tidak terasa kita sudah memasuki puasa hari ke-16. Ada yang hari ke-16, ada yang hari ke-17. Tidak terasa sebentar lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri dan kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Semoga puasa-puasa yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita ke depannya bisa terus beramal baik, istiqomah dalam kebaikan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sahabatku semuanya, apakah kalian tahu apa saja sih perkara yang membatalkan puasa itu? Ada yang tahu? Kalau belum ada yang tahu, mari kita bahas bahwa dalam kitab Fikih Lengkap Madhab Imam Syafi'i dibahas di situ, dijelaskan bahwa perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama yaitu adanya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja. Yang kedua, adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang di bagian kepala dengan sengaja. Yang ketiga, menyuntikkan obat ke salah satu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, bersetubuh dengan sengaja. Yang keenam, keluar mani karena mubasyarah atau bermesraan dan bercembu tanpa bersetubuh. Yang ketujuh, haid. Yang kedelapan, nipas. Yang kesembilan, gila. Dan yang kesepuluh, murtad. Mari kita bahas satu persatu. Sahabat kesemuanya, bahwa perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Yaitu yang pertama, adanya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja.
Misal, kita itu ketika puasa di bulan suci Ramadan, lalu kita dengan sengaja makan, minum, otomatis ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Nah, itu membatalkan puasa. Atau bukan dengan makan dan minum, kita sengaja berenang, lagi puasa nih kita sengaja berenang. Kemudian ada yang masuk air ke dalam tenggorokan kita, itu kan sengaja. Maksudnya sengaja gimana? Karena kan kita tahu kita itu sedang puasa. Kenapa berenang? Sedangkan berenang itu kemungkinan besar bisa ada yang masuk air ke dalam tenggorokan. Jadi itu dengan kata lain bisa disebut dengan sengaja berenang itu. Karena berenang bisa saja membatalkan puasa. Karena pasti ada saja ketika kita berenang air yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu melalui tenggorokan, melalui hidung, melalui mata, melalui telinga, dan lain sebagainya. Jadi otomatis ketika kita berpuasa diusahakan jangan berenang di kolam karena itu dapat membatalkan puasa. Khawatirnya, walaupun memang bisa saja kita berenang di kolam tapi tidak ada yang masuk air, bisa saja, tapi itu kecil kemungkinannya karena kebanyakan ketika kita berenang itu pasti ada saja air yang masuk ke dalam tubuh kita. Pokoknya apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke dalam tenggorokan kita dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. Nah, emang kepala ada lubangnya? Jadi bukan seperti itu artinya. Jadi maksudnya bagian kepala itu yang ada di bagian ini, kepala ini. Misalnya ada lubang hidung, lubang telinga, terus mulut. Apa saja yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang hidung, lubang telinga, atau lubang mulut, maka itu dapat membatalkan puasa. Misal kita sengaja mengorek-ngorek telinga supaya kita itu ada yang gatel buat telinganya. Nah, itu dapat membatalkan puasa jika disengaja. Kita sengaja mengorek-ngorek telinga supaya batal puasa kita, otomatis puasa kita batal. Tapi jika kita lupa mengorek-ngorek hidung, mengorek-ngorek telinga, sedangkan kita itu sedang puasa tapi kita lupa, maka itu tidak membatalkan puasa jika lupa. Tapi jika sengaja kita mengorek-ngorek lubang hidung terlalu dalam mengoreknya, kita sengaja mengoreknya dalam padahal kita sedang puasa, maka itu membatalkan puasa. Atau kita ada yang masuk ke dalam lubang hidung, air sengaja kita masukkan ke dalam lubang hidung, dimasukkan ke telinga, dimasukkan ke mulut, maka itu bisa membatalkan puasa karena dengan sengaja kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang ada di dalam kepala, yang ada di bagian kepala. Kemudian yang ketiga, menyuntikkan obat ke salah satu dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Kubul itu alat kelamin, dubur itu pantat. Nah, ketika kita menyuntikkan obat atau sesuatu ke dua jalan tersebut, sedangkan kita sedang berpuasa, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Kenapa disuntik dapat membatalkan puasa? Karena ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, yaitu yang dimasukkan oleh alat suntik, cairan. Otomatis ketika ada yang masuk ke dalam tubuh kita, maka itu dapat membatalkan puasa kita. Kemudian yang keempat, muntah dengan sengaja. Ini kebanyakan ada yang kejadian anak-anak itu ketika sedang puasa, mereka itu suka mencolok-colok mulutnya dengan tangan supaya muntah, supaya batal puasanya. Nah, itu dapat membatalkan puasa otomatis ketika kita mengorek-orek mulut ketika itu terlalu dalam, kemudian kita muntah, maka itu membatalkan puasa.
Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita itu sengaja muntah, karena itu dapat membatalkan puasa. Tapi ketika kita nggak sengaja muntahnya, entah tiba-tiba misalkan muntah secara tiba-tiba, tidak sakit, tidak kenapa-napa, tapi tiba-tiba muntah, maka itu tidak membatalkan selagi nggak ada yang masuk lagi ke dalam mulut. Tapi kemungkinannya kecil karena ketika kita muntah, otomatis selalu ada saja yang masuk lagi ke dalam mulut muntahnya itu. Jadi muntah itu bisa membatalkan puasa. Bisa saja muntah itu tidak membatalkan puasa, asalkan kita harus bisa mengeluarkan muntah semuanya keluar. Jangan sampai ada yang masuk lagi ke dalam mulut kita. Kemudian yang kelima, bersetubuh dengan sengaja. Ini khusus ya untuk yang sudah bersuami istri, khusus yang sudah menikah. Jadi ketika seorang suami istri sudah menikah, nah di bulan Ramadan nih misalnya, di siang hari mereka ingin bersetubuh, padahal kan di bulan Ramadan, maka itu dapat membatalkan puasa jika di siang hari. Tuh ya. Dan ketika di malam hari itu nggak apa-apa karena sudah selesai puasanya. Tapi ketika seorang suami istri ingin bersetubuh di siang hari pada bulan puasa, maka itu dapat membatalkan puasa. Jadi untuk para suami istri yang sudah menikah, tahan dulu ya untuk berhubungan badan di siang hari pada bulan puasa. Kalau ingin berhubungan badan, maka di malam harinya setelah puasanya selesai, setelah buka puasa. Kemudian yang keenam, keluar air mani karena mubasyarah atau bermesraan dan bercembu tanpa bersetubuh. Misal nih, bulan puasa kan sering banyak orang yang ngabuburit, misalkan dengan pacarnya. Nah, ketika seseorang sedang berpacaran di bulan puasa, bercembu, kemudian mereka bergandengan tangan, tidak bersetubuh tapi bergandengan tangan, sehingga timbullah syahwat dan keluarlah air mani. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Karena dia dengan sengaja pacaran di bulan puasa, sedangkan pacaran saja pun walaupun tidak di bulan puasa itu tidak ada dalam Islam. Dilarang dalam Islam, apalagi ketika sedang berpuasa. Karena kan berpacaran itu kita itu bermesraan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi kita. Kecuali ketika sudah menikah, ya nggak apa-apa pacaran. Misalkan suami istri ini pacaran bergandengan tangan di bulan puasa, nggak apa-apa asalkan bisa menjaga syahwat, bisa menjaga nafsunya, tidak keluar air mani, tidak berhubungan badan, itu boleh ketika sudah menikah. Tapi belum menikah mah nggak boleh, karena itu dilarang dalam Islam. Dan takutnya ketika pacaran di bulan puasa itu kita bergandengan tangan, kita timbullah syahwat, kemudian keluarlah air mani, dan itulah yang dapat membatalkan puasa kita. Kemudian yang ketujuh, haid. Nah, ini khusus bagi wanita ya. Wanita itu kan udah kodratnya harus haid ketika sudah balik. Nah, ketika ada seorang wanita sedang berpuasa di bulan Ramadan khususnya, pokoknya sedang berpuasa, kemudian tiba-tiba dia haid, maka otomatis puasanya batal dan dia haram untuk berpuasa. Dia harus membatalkan puasanya tersebut. Ketika dia memaksakan untuk berpuasa, maka bukannya pahala yang didapat, tapi dosa yang didapat. Kenapa? Karena dia keluar darah haid. Sedangkan wanita yang keluar darah haidnya itu diharamkan untuk berpuasa. Walaupun misalnya ada wanita yang sedang puasa, kemudian sebentar lagi maghrib setengah atau jam 6 atau jam setengah 6-an, tiba-tiba keluar haid, maka mau tidak mau puasanya batal dan harus dikodok. Seperti itu. Itulah kodratnya seorang wanita.
Kemudian yang kedelapan nipas. Nipas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Maka wanita yang melahirkan itu lalu kemudian nipas, maka dia batal puasanya dan diharamkan untuk melakukan puasa. Kemudian yang kesembilan, gila. Misalkan nih ada seorang yang dia tuh baik-baik saja, dia waras asalnya, sedang puasa, kemudian tiba-tiba dia gila, maka dia batal puasanya. Kemudian yang ke-10 murtad. Murtad itu adalah orang yang keluar dari Islam. Maka otomatis ketika dia keluar dari Islam, sedangkan dia sedang berpuasa, maka Islamnya lepas dari dirinya dan puasanya pun batal karena murtadnya dia keluar dari Islam. Nah, kesimpulannya bahwa yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang pertama, ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja. Yang kedua, adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian kepala dengan sengaja. Yang ketiga, menyuntikkan obat ke salah satu dari dua jalan, yaitu kubur atau dubur. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, bersetubuh dengan sengaja. Yang keenam, keluar air mani karena mubasyarah, yaitu bersemesraan dan bercembuk tanpa bersetubuh. Yang ketujuh haid, yang kedelapan nipas, yang kesembilan gila, yang ke-10 murtad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.